Baik, kita mulai ya untuk sesi diskusi kita pagi hari ini. Jadi sesuai dengan tema yang sudah disampaikan sebelumnya, kemudian sesuai dengan materi yang sudah di-share-kan. Jadi kita akan membahas untuk materi pekan kedua ya, yaitu sistem homeostasis ya. Jadi dengan kalian mempelajari tentang mata kuliah Anfisman itu sebagai capaian pembelajarannya ya, salah satunya kalian harus mampu memahami apa itu sistem homeostasis ya. Jadi kalau kalian nggak mampu memahaminya ya berarti kalian belum dinyatakan apa ya layak untuk lulus begitu ya. Karena ketika mahasiswa itu dinyatakan lulus ya, itu setiap pertemuan harus mampu menjelaskan. Ya, artinya jangan sampai di antara kalian ada yang masih bingung atau malah nggak ngerti itu tuh apa. Ya. Kemudian sebelum saya lanjut ya, sebetulnya untuk tipe mata kuliah yang memang itu bukan hitung-hitungan ya, yang memang itu bisa dibaca, bisa dicari dari berbagai referensi, itu sangat mudah sekali ya. Bahkan saat ini pun ketika kalian googling ya apa itu sistem homeostasi itu sudah banyak yang menjelaskan terkait ini. Jadi sebetulnya tidak ada keterbatasan ya untuk kita bisa mencari apa itu pengertian sistem homeostasis. Tidak terbatas dari materi yang saya berikan ya. Artinya materi yang saya berikan itu sebagai modal dasarnya saja. Ya, selebihnya kalian bisa membaca dari berbagai referensi yang berkenaan dengan sistem homeostasis. Nah, itu ya. Ini pengantar yang sifatnya umumnya. Jadi untuk semua bab-bab yang berkenaan dengan sistem di dalam tubuh yang itu ada di mata kuliah Anfisman itu bisa kalian cari di mana aja. Di buku boleh, di Google boleh, yang penting referensi itu jelas ya. Artinya nggak ngawur atau nggak salah ya. Jadi kalian harus mencari referensi yang memang itu dapat dipertanggungjawabkan ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi ya, sebagai pengantarnya ini sudah saya sampaikan di kontrak perkuliahan ya sebagai pengenalan awal ya. Jadi sebetulnya eh, mata kuliah Anfisman itu tuh nanti kita ngapain sih kan gitu ya pertanyaannya. Nah, sebetulnya ini sudah apa ya, bukan sesuatu yang baru ya, dengan istilah-istilah apa itu anatomi, apa itu fisiologi ya. Namun dalam hal ini memang spesifiknya itu objeknya adalah manusia. Berarti kita akan banyak membahas yang itu berkenaan dengan tubuh manusia. Jadi dengan kalian mengambil mata kuliah ini, itu nantinya kalian harus bisa menjelaskan, memahami ya, apa itu yang berkenaan dengan anatomi, berkenaan dengan fisiologi ya, yang itu spesifiknya pada tubuh manusia. Meliputi apa saja, semua hal ya yang berkenaan dengan sistematik dalam tubuh kita, yang mana tubuh kita itu kan yang mungkin secara makro kita lihat sebagai individu begitu ya, tetapi sebetulnya di dalamnya itu ada penyusunnya ya, yang kita kenal dengan sistem organisasi kehidupan, yang itu dimulai dari tingkat sel. Nah, dari tingkat sel itulah akhirnya kita bisa terbentuk menjadi manusia yang utuh. Gitu. Nah, kemudian di sini apa saja yang di dalamnya yang harus kita capai dalam proses pembelajaran Anfisman? Kalian harus paham mengenai sistem kerja tubuh manusia. Bagaimana sih tubuh kita ini bisa mengendalikan segala hal yang ada dalam tubuh kita sehingga tubuh kita itu tetap stabil begitu ya, tetap kondisi yang baik, bisa berfungsi dengan baik. Nah, itu nanti akan erat kaitannya dengan sistem homeostasis agar tubuh kita itu tetap stabil. Serta organ-organ yang berhubungan dengan sistem tubuh. Jadi tubuh kita itu tidak bisa hanya ditentukan oleh satu organ saja. Tapi semua yang memang harus ada di dalam tubuh kita itu harus lengkap.
gitu. Jadi tidak hanya sekedar satu organ atau dua organ saja, semuanya harus lengkap. Artinya apa? Ketika ada satu organ yang rusak, satu organ yang hilang, ya pasti akan ada gangguan di dalam tubuh kita dari segi fungsinya. Itu. Jadi sebelum kita belajar lebih jauh, kalian harus paham dulu capaian pembelajaran kita nanti akan sejauh apa. Ya inilah yang harus kalian kuasai ya. Harus tahu bagaimana sistem kerja tubuh, konsep homeostasis ya, kemudian organ-organ penyusun tubuh manusia itu apa saja beserta fungsinya. Nah, ini ya, ini sebagai gambaran kalian bisa belajar lebih dalam ya nantinya setiap bab di setiap pekannya ya. Nah, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi ini ada pertanyaan. Silakan bagi mahasiswa yang ingin menunjukkan keaktifannya ya dalam sesi perkuliahan bisa raise hand ya melalui aplikasi Zoom-nya ya. Nanti akan saya sebut namanya. Di sini saya butuh ada dua mahasiswa, ya, dua mahasiswa yang bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu sel, ya, kemudian dan pentingnya untuk tubuh manusia itu apa. Nah, nanti kita akan mengarah ke sistem homeostasisnya terlebih mudah. Dengan syarat kita harus tahu dulu apa itu sel dan pentingnya untuk tubuh kita apa gitu. Karena kalau di antara kalian mungkin saja ada yang bilang, oh nggak penting Bu sel itu. Nah nanti kita telaah lebih lanjut. Nggak pentingnya seperti apa. Nah, itu ya kita coba untuk berdiskusi, kita coba untuk menggali lebih lanjut ya agar jangan sampai di antara kita ada yang nggak paham. Semuanya harus paham. Oke, langsung saja ya dengan pertanyaan yang ada di slide ya, apa itu sel dan pentingnya apa untuk tubuh manusia. Di sini silakan yang sudah raise hand, silakan siapa yang akan menjawab, raise hand saja ya. Oke, Saya Bu. ada satu ya, Nurita. Oke, Nurita. Ada lagi yang ingin mendaftarkan diri? Saya Nurita. Bu. Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Iya, resen saja. Kalau saya nanti saya bingung namanya siapa Itu ya. Bu. Iya, oke. Hati Bu. Ya, silahkan untuk Nurita terlebih dahulu ya menjelaskan apa itu sel dan pentingnya untuk tubuh manusia. Silahkan di open cam kan dulu ya. Mana Nurita? Oke. Iya Bu. Ya, silakan Nurita. Sel itu, jadi sel itu bagian paling kecil dalam setiap tubuh makhluk hidup. Dan pentingnya sel itu untuk menjalankan sistem dalam tubuh itu sendiri, Bu. Oke, ada tambahan lagi? Saya Bu. Untuk Nah, Udah itu sesuai aja, yang Bu. nama di tabel dulu ya. Nurita ada tambahan lagi cukup? saya Cukup, Bu. Oke. Yang kedua Mia, silakan. ya Bu. Silakan Mia. Oh iya Bu, kalau sel itu adalah unit terkecil yang membentuk struktur tubuh manusia gitu Bu. Bagian terkecil dari makhluk hidup, unit terkecil Oke. dari makhluk hidup. Kemudian pentingnya apa? Untuk membangun jaringan tubuh ataupun organ tubuh gitu Bu. Untuk Bisa membangun buat suplai jaringan nutrisi, tubuh. makanan, aliran darah, terus Oke. mengubahnya menjadi sumber energi gitu.
Baik, satu lagi deh saya berikan kesempatan siapa yang akan menambahkan atau menjawab ya Bu, di saya Bu. sini. Yang Saya. sudah raise hand turunkan raise hand-nya ya agar tidak kepanggil lagi. Di sini ada Desti. Mana Desti? Bu. Ya, silakan Desti kalau ada yang ingin ditambahkan. Eh, Ini sepengetahuan saya, sel itu adalah komponen dengan fungsi yang berbeda-beda, Bu. Dia bagian terkecil dari makhluk hidup. Dia juga mengambil nutrisi dari makanan dan mengubah menjadi sumber energi. Cukup? Cukup, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk mahasiswa yang sudah mencoba untuk menjawab ya. Apa itu sel dan pentingnya apa untuk tubuh manusia? Baik, sebetulnya apa yang sudah disebutkan tadi oleh teman kalian ya, apa itu sel itu sudah benar ya. Jadi alhamdulillah kalian sudah memaknainya dengan baik ya. Apalagi sebetulnya istilah sel itu bukan suatu yang asing lagi atau yang baru didengar ya. Dengan kalian dulu mungkin di sekolah menengah pertama, menengah atas ya atau SMK itu sudah menemui ya mata pelajaran yang membahas tentang apa itu sel. Ya, jadi betul ya tadi sel itu adalah unit terkecil dari tubuh makhluk hidup. Ya, manusia makhluk hidup ya artinya memang semua makhluk hidup itu pasti memiliki sel. Jadi kalau ada yang tidak memiliki sel berarti tidak masuk ke dalam golongan makhluk hidup. Nah, itu menjadi karakteristik ya, karakteristik sebagai makhluk hidup. Apakah sel itu hidup? Ya jelas, harus begitu ya. Karena sel ini sifatnya dia harus aktif. Ada kehidupan di dalam sel. Sel itu di dalamnya bukan sebatas ruang kosong saja, tetapi ada isinya. Nah, itu ya. Jadi, setiap isi bagian-bagian dari sel itu memiliki fungsi yang kaitannya untuk proses metabolisme di dalam tubuh manusia. Kalau itu objeknya adalah manusia. Jadi manusia tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa berlangsung dengan baik proses kehidupannya kalau tidak ada sel. Nah, sel itu sebagai penyusun. Betul tadi yang disebutkan ya. Jadi dengan terbentuknya tubuh kita ini itu tidak bisa hanya berdasarkan satu sel saja. Tapi sel itu harus ada banyak berkumpul ya, membentuk satu kesatuan ya, memiliki fungsi yang sama, kemudian terbentuklah jaringan. Nah, jaringan pun juga begitu. Berkumpul menjadi satu, memiliki fungsi yang sama ya, kemudian membentuklah organ. Nah, organ juga begitu. Organ satu dengan organ yang lain itu saling ada keterkaitan ya, meskipun memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk membentuk satu kesatuan utuh yaitu tubuh manusia. Nah, ini yang saya katakan tadi. Tubuh manusia tidak akan bisa berjalan dengan baik secara fungsinya kalau ada satu saja organ yang tidak ada atau satu organ saja yang tidak berfungsi. Itu tidak akan bisa. Ya, artinya ini sudah menjadi pemahaman yang secara umum ya harusnya bahwasanya tubuh kita tidak mungkin tidak memiliki sel. Kenapa? Karena sel itu menjadi sumber kehidupan seluruh makhluk hidup. Ya, jadi tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa hidup tanpa adanya sel. Semua berawal dari sel, gitu ya. Nah, kemudian kita sudah masuk ke materi tema kita yaitu terkait homeostasis. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu homeostasis? Dan pentingnya apa untuk tubuh manusia? Nah, di sini sudah ada yang resen ya. Ada Ratih ya. Kemudian siapa lagi? Putu. Putu belum ini ya, belum resen. Jelas, Saskia.
raise hand ya, ngeklik tanda yang ada tangan telapak tangan itu ya, biar saya bisa Oh, membaca. iya. Taskia, oke. Silakan Ratih menjelaskan apa itu homeostasis dari materi yang sudah saya sharekan. Baik Ibu, dari pemahaman saya yang saya tahu tentang homeostasis itu adalah keadaan internal yang dimana makhluk hidup itu stabil dan seimbang. Dan mengapa penting terhadap tubuh kita? Karena jika tidak ada sistem homeostasis, tubuh kita tidak dapat seimbang gitu Ibu. Tidak, maksudnya tidak dapat stabil jika berdiri gitu. Oke, kemudian yang kedua Saskia, silakan. Homeostatis itu mekanisme pengaturan dalam tubuh untuk keseimbangan dinamis. Jadi fungsinya itu untuk menjaga tubuh agar tetap seimbang, Ibu. Oke, agar menjaga tubuh tetap seimbang. Saya berikan kesempatan satu kali lagi untuk mahasiswa yang raise hand ya, untuk bisa menambahkan mungkin dari jawaban teman-temannya. Di sini ada Sevira. Silakan Sevira. Homeostatis itu kemampuan tubuh untuk mempertahankan kondisi internal yang stabil dan optimal agar tetap seimbang. Dan pentingnya terhadap tubuh itu agar kita menjadi seimbang, menjaga tubuh berada pada kondisi yang stabil dan seimbang. Baik, ya terima kasih ya atas partisipasi menjawabnya. Jadi memang yang disebutkan tadi oleh teman kalian, Rati, Saskia, dan Sevira itu sudah mengarah ke pengertian apa itu homeostasis ya. Pada intinya tubuh kita ini nggak boleh oleng ya, nggak boleh nggak seimbang, harus seimbang. Tapi kita tidak bisa memastikan tubuh kita ini selalu seimbang. Kenapa? Karena kita ini berada di lingkungan yang banyak memberikan pengaruh ya, pengaruh terhadap tubuh kita. Baik secara fisik, secara kimiawi maupun secara biologis ya. Secara fisik ya dengan adanya suhu, dengan adanya apalagi tekanan yang membuat tubuh kita itu memberikan respon. Secara kimiawi dengan adanya zat-zat kimia yang juga memberikan pengaruh terhadap tubuh kita. Secara biologis ya, misalkan ada mikroorganisme yang mungkin bisa menyerang tubuh kita, macam-macam ya. Jadi tubuh kita itu tidak akan bisa selalu stabil. Tapi sebetulnya secara alami ya tubuh kita tuh memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan itu semua. Ya, secara alaminya. Dan ini pun tanpa kita sadari sebetulnya. Tapi semua ada batas limitnya. Ketika tubuh kita memang sudah betul-betul tidak mampu, ya itu akan tampak sekali ketika tubuh kita menjadi tumbang. Ya, artinya kita belum berhasil untuk menyeimbangkan secara alami. Makanya perlu upaya-upaya agar tubuh kita itu tetap stabil dari diri kita sendiri agar bisa membantu ya proses alami tersebut ya. Oke, sedikit mereview ya dari penjelasan teman-teman yang sudah menjawab tadi ya. Jadi istilah homeostasis itu memiliki asal kata ya dari kata homeo dan stasis ya. Homeo itu artinya sama, stasis itu dia berdiri atau diam. Ya, tadi saya menyebutkan kalau secara alami tubuh kita itu akan selalu ada pengaruh dari lingkungan atau kita kenal dengan istilah stres gitu ya. Stres, tekanan, bukan stres hanya pikiran ya. Stres, tekanan yang itu karena faktor eksternal atau lingkungan. Nah, tubuh kita ini tidak boleh pasrah begitu saja. Kita harus mencoba untuk mempertahankan agar tetap seimbang ya. Jadi kalau dianalogikan dengan jungkat-jungkit seperti ini ya gimana tubuh kita itu bisa seperti ini. Nah, ini kan butuh upaya nih agar bisa tegak seperti ini. Tidak boleh jatuh ke kiri, tidak boleh jatuh ke kanan. Harus pas di tengah-tengah. Ya, jadi inilah upaya yang harus kita lakukan ya tubuh kita agar tetap stabil atau tetap seimbang ya. Oke, nah sekarang ada pertanyaan lagi.
bagaimana mekanisme tubuh kita itu agar tetap seimbang. Bagian mana yang mengatur itu semua? Jangan sampai kita tidak tahu, padahal kita memiliki. Karena dengan kita tahu bagian mana yang mampu mengatur itu semua, kita bisa untuk menjaganya. Jangan sampai rusak. Nah, itu keywordnya tuh di situ. Dengan kita mengenal, dengan kita tahu bagian mana yang mampu mengatur keseimbangan itu, jangan sampai yang mengatur itu oleng juga atau rusak juga. Nah, kalau yang mengatur aja rusak, ya apa kabar? Artinya semuanya tidak akan bisa terselamatkan, ya. Oke, di sini sudah raise hand ada Jessica sama Vivi. Silakan. Jessica dulu. Bagian mana yang mengatur hal agar tubuh tetap seimbang? Dalam tubuh manusia itu ada yang mengatur keseimbangan yaitu hipotalamus atau di bagian otaknya ya Bu. Mekanisme pertahanan dilakukan dengan secara komunikasi sel. Proses penyampaian informasi sel sehingga hipotalamus atau otak ini menangkap secara otomatis gitu Bu. Baik, terima kasih Jessica. Vivi, silakan. Bagaimana caranya? Jessica bilang tadi, hipotalamus itu ngatur keseimbangan di tubuh kita, itu bagian dari otak yang merangsang koordinasi tubuh. Jadi dia bekerja dengan mengeluarkan bahan kimia berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel di tubuh. Oke, baik. Terima kasih untuk Jessica sama Vivi Elivia ya yang sudah menjawab. Baik, memang di dalam tubuh kita ini tidak semuanya itu bertugas untuk mengatur ya, mengatur bagaimana cara tubuh kita tetap seimbang. Ya, di dalam tubuh kita itu memiliki bagian yang memang itu menjadi pengatur utama. Apa itu? Hipotalamus. Hipotalamus kita itu ada di bagian kepala kita, ya, yaitu ada di bagian tengah sini, ya, yang itu ada di tengah-tengah bagian otak. Nanti kita per pekan itu akan belajar setiap organ-organ ya, jadi nanti akan lebih spesifik. Kita akan belajar tentang hipotalamus gitu ya. Nah, sekarang kalian tahu dulu di mana sih letak hipotalamus ya di sini nih, tuh. Yang warnanya ungu, ungu apa biru ini ungu ya. Nah, ini adalah hipotalamus kita. Jadi hipotalamus ini fungsinya ya untuk merangsang koordinasi tubuh. Tapi kalau nggak dalam kondisi di mana tubuh kita tidak seimbang, ya dia tidak akan memberikan respon itu. Jadi pada saat tubuh kita sedang tidak kondisi yang seimbang, maka hipotalamus itu akan memberikan rangsangan bagi tubuh untuk tetap menyeimbangkan. Dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan yang namanya hormon. Nah, itu ya. Jadi hormon inilah yang nantinya akan memberikan peran ya untuk mengendalikan organ-organ dan sel-sel di dalam tubuh kita agar tetap seimbang. Ini tergantung dari organnya. Karena setiap organ tentu memiliki fungsi yang berbeda. Nah, kemudian dalam hal ini ada beberapa faktor eksternal yang nggak boleh nggak seimbang. Kalau nggak seimbang nanti tubuh kita yang kacau. Apa saja? Yang terutama itu adalah suhu. Ya, tubuh kita ini nggak bisa suhunya terlalu tinggi, terlalu rendah itu nggak bisa. Ya, karena semua itu akan mengganggu sistem metabolisme tubuh kita. Misal suhu terlalu tinggi sampai 100 derajat Celcius, oh ada apa yang terjadi ya? Maka seluruh protein-protein atau enzim di dalam tubuh kita itu akan rusak, ya, akan tidak berfungsi dengan baik. Begitu pula ketika tubuh kita dalam kondisi yang rendah suhunya, makanya jangan sampai suhu tubuh kita itu tidak normal. Gitu ya. Tapi ini kecuali dalam kondisi sakit ya. Kalau sakit itu kan karena respon tubuh terhadap infeksi. Tapi ini betul-betul karena faktor eksternal, apalagi cuaca panas seperti ini yang kita tahu ya. Bahkan beberapa daerah saja di Jawa sana itu katanya sampai narok telur di luar aja mateng gitu ya, saking panasnya.
Nah, itu bagaimana cara upaya tubuh kita menyeimbangkan itu harus melibatkan apa itu hipotalamus ya. Yang akan menyetarakan suhu kita tetap normal, jangan sampai suhu kita ikut tinggi. Begitupun dengan suhu yang dingin, misalkan di negara-negara yang ada 4 musim. Nah, kalau pas musim salju atau musim dingin, tubuh kita bagaimana cara agar tetap kembali normal? Itu sudah ada secara alami, bisa dikendalikan yang dibantu oleh sistem hipotalamus itu tadi. Nah, mekanismenya seperti apa? Betul tadi yang dikatakan oleh teman kalian, adanya komunikasi. Nah, ini sebetulnya kalau kita belajar tentang sistem tubuh itu kita jadi malu loh. Sistem tubuh kita aja itu mampu berkomunikasi antara satu sel dengan sel yang lain, antara satu organ dengan organ yang lain, padahal mereka nggak punya mulut, nggak punya kaki, nggak punya tangan gitu ya, yang artinya tersampaikan secara baik ke bagian-bagian yang lain. Tapi yang sering kali terjadi miskomunikasi itu justru malah setiap individu dari kita ya, karena memang komunikasinya tidak baik, tidak lancar, tidak dikoordinasikan. Itu kita belajarlah ketika kita memahami tentang fungsi-fungsi tubuh kita itu kita akan belajar ya Allah ternyata organ-organ kita saja itu sangat begitu terkoordinir banget nih. Bagaimana jangan sampai ada kerusakan di organ-organ yang lain gitu. Karena kita ini akan menuju ke sistem organisasi kehidupan yang secara utuh yaitu tubuh manusia. Makanya kalau kita berada dalam sebuah lingkungan, kalau kita ini sifat atau kehidupan kita hanya mementingkan diri kita sendiri, ya itu menjadi manusia yang antisosial gitu ya. Artinya kita individualis banget. Tapi kalau kita ikut membantu, ikut berperan, ya artinya kita memiliki kemampuan untuk hidup yang bersosial itu tadi ya. Jadi inilah yang harus kita upayakan agar komunikasi antar bagian itu dapat berjalan dengan baik. Sama dengan sel. Ya kalau misalkan nggak ada komunikasi yang baik, waduh, udah kisruh itu di dalam tubuh kita. Ya, udah kacau balau. Ya artinya kita diberikan rangsangan apa, nanti responnya apa, nggak nyambung ya. Selama saraf kita masih sehat, selama semua dapat berjalan dengan baik, maka itu tidak akan terjadi. Tapi kalau sarafnya memang ada gangguan, ini yang membuat banyak miskomunikasi antar bagian itu tadi. Ya, jadi rangsangannya apa, yang dilakukan apa. Jadi antara sistem saraf sama motoriknya itu beda. Ya, ini hal-hal yang sering kali terjadi karena adanya gangguan saraf ya. Tapi dalam hal ini insya Allah semuanya dalam kondisi yang sehat. Jadi hipotalamusnya juga dalam kondisi yang baik sehingga tetap bisa menjalankan fungsinya dengan cara berkomunikasi antar sel itu tadi. Jadi informasi dari sumber ke targetnya itu tersampaikan dengan baik yang nantinya itu akan mengatur segala aktivitas dan koordinasi antar selnya. Itulah yang akan kita capai. Kan kalau nggak ada komunikasi, sulit akan dicapai. Nggak akan tahu organ yang menjadi targetnya, orang nggak ada obrolan. Nah, bahasanya seperti itu. Kamu kamu lapar, tapi kamu nggak bilang, yang nggak mungkin orang akan tahu kalau kamu lapar. Gitu ya. Jadi bahasanya seperti itu. Makanya harus ada istilah komunikasi sel. Nah, keywordnya itu ya, homeostasis diatur oleh hipotalamus ya, yang nantinya akan ada komunikasi di dalam sel itu sendiri yang menghubungkan antara satu bagian ke bagian yang lain. Oke, nah sekarang kalian harus bisa nih ya menjelaskan macam-macam komunikasi sel. Karena macam-macam komunikasi sel ini ditentukan apakah dia sifatnya internal atau dia sifatnya eksternal. Kalau dia sifatnya internal, ya berarti memang lokasi atau tempat selnya berdekatan. Tapi kalau dia eksternal, itu
lokasi sel satu dengan yang lainnya itu berjauhan, tapi masih bisa berkomunikasi. Jadi bahasanya mungkin kita kenal dengan LDR gitu ya. Jadi LDR itu tetap hubungan, tetapi jarak jauh. Tetap ada komunikasi, tapi jarak jauh. Tapi tetap dalam satu individu yang sama ya, nggak bukan satu individu yang berbeda. Ngeri juga nanti ya, yang makan siapa, yang kenyang siapa gitu ya. Jadi dalam hal ini tetap dalam satu individu yang sama, satu manusia yang sama gitu ya. Nah, sekarang yang pertama adalah komunikasi sel langsung. Ya, di sini siapa yang akan menjawab untuk komunikasi sel langsung itu pengertiannya apa? Di sini sudah ada Nadia Hanifah. Ada Nadia? Ada, Bu. Oke, silakan Nadia. Komunikasi Tunggu, sel dulu, langsung. saya butuh 2 ya. Tiles, ada Tiles? Ada Ibu. Ya, Nadia sama Tiles silakan menjelaskan apa itu komunikasi sel secara langsung. Jadi komunikasi sel secara langsung itu tuh komunikasi antar sel yang saling berdekatan, Bu. Jadi dilakukannya itu mentransfer sinyal listrik yaitu ion-ion atau sinyal kimia melalui Joule-Jensen. Joule-Jensen itu menghubungkan antara satu membran protein dengan membran protein yang lain. Dan Oke. juga cukup. Lanjut silakan. Nadia, masih lanjut? Dan juga Joule-Jensen itu terdapat di hampir semua jaringan, termasuk jaringan ikat dan juga jaringan epitel. Yaitu dia berupa celah sempit atau saluran di antara membran dua sel. Juga Joule-Jensen tersusun oleh protein sonation, yaitu terdiri dari 12 satuan protein dan juga tersusun atas 6 subunit connection transmember. Oke. Baik, silakan yang kedua Tiles. Masih sama ya tentang komunikasi sel langsung itu yang bagaimana? Silakan. Ini menurut Tilas ya Bu, komunikasi antar sel langsung itu komunikasinya terjadi dengan mentransfer sinyal listrik. Pokoknya dia itu mentransfernya secara melalui hubungan yang sangat erat antara sel satu dengan sel lainnya gitu Bu. Oke. Baik, sekarang untuk komunikasi sel lokal ya, ada 2 di sini, sinyal parakrin sama sinyal autokrin. Saya butuh satu-satu aja di sini. Siapa yang akan menjawab? Ada Abiyat sama Wijayanti. Silakan. Yang pertama Abiyat. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Untuk komunikasi sel lokal, yang pertama yaitu sinyal melalui sinyal parakrin. Adapun sinyal ini bekerja secara lokal antara sel-sel yang berdekatan melalui proses difusi via matriks ekstraseluler. Selain itu, sinyal parakrin juga memperoleh tanggapan atau respon yang sangat cepat. Mungkin itu saja Bu dari saya. Oke, baik. Dilanjut. Yang autokrin ada Wijayanti, silakan. Ya Bu, sinyal autokrin itu sel yang menghasilkan sinyal autokrin juga dapat mengikat sinyal tersebut. Sel respon terhadap yang contohnya kayak interleukin, sensasi nyeri atau respon inflamasi. Oke. Baik, kita review dulu ya untuk kedua komunikasi ini yang sama-sama sifatnya adalah internal ya, yang memang dia dalam satu sel yang sama atau memang berdekatan dengan satu dengan yang lain ya. Yang pertama itu adalah komunikasi secara langsung ya. Jadi komunikasi secara langsung ini selnya antara kalau misalkan itu disebut sebagai 2 sel gitu ya. Sel yang berdekatan itu ada yang disebut dengan istilah gap junction ya. Jadi gap junction ini yang menjadi perantara ya untuk mentransfer sinyal listrik atau sinyal kimia di antara kedua membran sel tersebut
ya. Jadi kalau dilihat tuh seperti jadi kayak orang ngejahit ya, menyatukan antara satu lembar kain dengan lembar kain yang lain, itu benang-benangnya ini yang membuat jembatan untuk dia bisa berkomunikasi, ya. Jadi sebetulnya istilah komunikasi itu nggak bisa kalau tidak adanya yang menjembatani, ya harus ada yang menjembatani. Jadi kalau dulu mungkin sebelum ada teknologi canggih seperti sekarang kan semua surat-surat menyurat itu kan ada kurirnya yang mengantarkan surat kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau sekarang ini kan semua serba canggih ya, serba online ya, mengirim email, kemudian mengirim pesan melalui WA. Tapi bukan berarti tidak ada perantara, ada perantara. Nah, kalau buktinya nggak ada perantara apa? Kamu nggak punya kuota, nggak punya sinyal, pesan tersampaikan nggak? Ya enggak, gitu ya. Artinya tetap ada perantara ya. Jadi dalam hal ini komunikasi itu harus ada yang bisa menyalurkan agar dua sel berdekatan itu dapat berkomunikasi. Memang dalam hal ini secara anatominya ada yang disebut dengan istilah protein connection. Jadi protein connection inilah yang dia akan menghubungkan gitu ya antara satu sel dengan sel yang lainnya, itu berada di gap junction itu. Nah, ini hampir ada di semua jaringan tubuh ya, terutama jaringan ikat dan jaringan epitel. Jadi kalau tubuh kita itu tidak memiliki ini, ya berarti itu tadi sulit akan melakukan proses komunikasi antara satu sel dengan sel yang lain. Kalau ini yang sifatnya adalah komunikasi sel secara langsung. Nah, yang kedua itu adalah komunikasi sel lokal. Nah, bedanya ya kalau pada komunikasi sel langsung ini yang ditransferkan adalah berupa sel-sel ion-ion atau sinyal listrik gitu ya, dan molekul-molekul kecil ya, sinyal kimia yang memang itu larut dalam air. Seperti apa saja? Seperti asam amino, ATP ya, CAMP yang itu ada di dalam sitoplasma di kedua sel yang itu berhubungan ya. Nah, dalam hal ini memang proses ini sangat penting sekali ya untuk keberlangsungan metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi kalau metabolisme kita ini tidak ada yang membantu dalam proses komunikasi, ya maka tidak akan bisa terjadi ya. Karena banyak faktor ya yang mendukung proses metabolisme itu bisa berjalan dengan baik, salah satunya komunikasi sel. Ya, yang lain-lainnya yaitu tadi mungkin produksi enzim dan yang memang terlibat dalam proses metabolisme tersebut ya. Oke, nah yang kedua ini komunikasi sel lokal ya. Jadi kalau komunikasi sel lokal ini berbeda dengan yang sebelumnya yang memang ada aliran ion-ion listrik. Kalau ini secara umumnya itu melalui zat kimia yang memang itu dilepaskan ke dalam tubuh kita ya melalui cairan ekstrasel. Nah, ini ada dua jenis ya untuk komunikasi sel lokal ini, ada sinyal parakrin, ada sinyal autokrin. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya dengan teman kalian tadi bahwasanya kalau yang parakrin ini sinyalnya bekerja secara lokal antara sel yang berdekatan. Nah, ini ya, jadi sel itu kan tidak mungkin dia hanya tunggal ya kalau pada tubuh manusia. Pasti dia banyak berkumpul ya yang membentuk satu fungsi yang sama sehingga membentuk jaringan yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi bukan tipe sel seperti mikroorganisme yang sifatnya tunggal, tapi manusia itu makroorganisme, terdiri dari lebih dari satu sel ya, artinya tidak hanya satu sel. Nah, satu sel dengan sel yang lain ini kan berdekatan nih. Tetap harus ada komunikasi dengan adanya sinyal parakrin itu tadi. Jadi ini responnya akan lebih cepat dan dalam waktu yang singkat. Ini sangat membantu sekali dalam proses pengobatan tentunya. Jadi obat yang bisa diserap oleh tubuh kita kalau nggak ada sinyal parakrin ini nggak akan nyampe ke sel target. Misalkan yang sakit adalah sel A. Nah, untuk mencapai sel A ini otomatis kan harus melewati sel-sel yang lain untuk disampaikan pesan itu ke sel A tersebut yang memang membutuhkan respon cepat ya. Jadi harus ada penghubung antara satu dengan yang lain. Makanya kita butuh yang namanya sinyal parakrin.
Nah, contohnya di sini adalah epinefrin atau adrenalin. Jadi itulah kenapa adrenalin itu sifatnya itu menggebu-gebu ya, sifatnya itu kayak bersemangat gitu ya. Tapi ini memang secara fisiologi memang tidak boleh berlebihan juga ya, karena berlebihan itu kan akan mempercepat aliran darah manusia yang itu akan menyebabkan gerakan jantung akan semakin cepat. Tapi dalam kondisi tertentu memang ini sangat dibutuhkan untuk merangsang sel-sel efektor ya, yang itu akan diteruskan ke sel-sel yang lain begitu. Nah, kemudian yang autokrin. Nah, autokrin beda lagi ya. Kalau autokrin ini dia auto itu mandiri ya, sendiri itu ya. Artinya ini selnya itu sama, ya sel itulah gitu ya, bukan sel yang lain. Jadi sel itulah yang nantinya itu akan diaktifasi untuk menghambat aktivitas sel di sel itu sendiri. Kita sangat butuh ini ya. Kenapa butuh ini? Pada kondisi tertentu sel kita ini kan tidak selalu oke, tidak selalu sehat. Ada aja gangguannya ya, yang itu bisa disebabkan faktor lingkungan yang entah itu bakteri, entah itu virus, entah itu bahan kimia, entah itu apapun itu ya, apalagi kanker atau tumor segala macam. Di dalam kondisi tertentu kan tubuh kita sudah punya respon ya, ketika kita kena efek dari lingkungan, entah itu kimia, entah itu fisika, entah itu biologi, tubuh kita akan memberikan respon semacam respon sensasi nyeri atau respon inflamasi. Jadi rasa nyeri atau inflamasi itu sebetulnya respon alami. Nah, kalau nggak respon alami ngeri juga. Kenapa? Karena nyeri itu kan sebetulnya mempermudah ya tubuh kita untuk mengembalikan ke normal. Tapi yang berbahaya itu kan kalau yang memang berlebihan ya, atau memicu infeksi yang lain. Tapi pada umumnya sensasi nyeri atau inflamasi itu tuh memang sesuatu yang normal ketika tubuh kita itu terpengaruh oleh lingkungan. Nah, dalam kondisi tertentu sel itu dirasa sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan proses kehidupannya. Daripada dia akan mengganggu sel-sel yang lain, maka sinyal autokrin ini akan berfungsi, akan aktif gitu ya. Dia akan membuat sel itu akan mati terprogram, atau kita kenal dengan istilah apoptosis atau bunuh diri sel. Daripada nanti dia menulari yang lain atau di dalam tubuhnya sudah ada virus sehingga virusnya itu bisa menyebar ke yang lain, nah dia akan bunuh diri dengan kondisi terprogram itu tadi ya, agar terlindungi untuk yang lainnya. Ini berbahaya kalau semua selnya begitu. Ya kalau semua selnya begitu ya berarti banyak sel yang bunuh diri dong berarti ya. Tapi ini menjadi tidak berbahaya kalau jumlahnya sedikit yang terinfeksi dan akan segera melakukan proses apoptosis sehingga tidak menyebar ke sel-sel yang lain. Nah, ini memang perlu dalam tubuh kita ya. Tubuh kita itu punya kemampuan untuk bunuh diri terprogram ya. Tapi bukan berarti yang sifatnya bunuh diri yang tidak baik ya. Dalam hal ini memang secara alami sel kita mampu melakukan demikian agar tidak menulari sel-sel yang lain kalau dia sudah rusak begitu. Itu yang masuk ke dalam autokrin ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada komunikasi eksternal. Nih ya. Jadi kalau eksternal ini masih dalam satu tubuh yang sama, tetapi sel-selnya berjauhan, tapi tetap ada komunikasi. Yang pertama jenisnya adalah pengaturan suhu tubuh, ini yang saya singgung di awal, kemudian pengaturan gula darah dan pengaturan hormon prolaktin. Nanti ada istilah feedback positif sama feedback negatif. Nah, ini sudah kalian simak ya di video itu maksudnya apa. Jadi dalam hal ini pada intinya agar tubuh kita itu tetap seimbang. Suhu tetap normal, gula darah normal ya. Hormon prolaktin ini yang banyak dibutuhkan pada ibu-ibu yang habis melahirkan ya, pada saat produksi ASI. Ya, jadi itu pun membutuhkan kondisi di dalam tubuhnya itu harus seimbang.
agar hormon tersebut itu dapat berfungsi dengan baik sehingga ASINY-nya dapat terproduksi dengan melimpah ya, itu yang diharapkan. Nah, di sini ada 3 ya, sama-sama komunikasi jarak jauh semua ya. Ada pengaturan suhu tubuh, pengaturan gula darah, ada pengaturan hormon prolaktin. Silakan siapa yang akan menjelaskan terkait pengaturan suhu tubuh ini. Di sini sudah ada Rizky Wandasari, ada? Ada, Bu. Rizky Wandasari ada? Hadir, Bu. Oke. Kemudian yang kedua pengaturan gula darah Ananda. Ananda ada? Ada, Bu. Kemudian ada satu lagi di sini Fiona. Ada Fiona? Ada, Bu. Jadi teman kalian ini akan membantu untuk menjelaskan ya masing-masing komunikasi yang sifatnya eksternal. Namun dalam hal ini saya coba kasih clue ya. Kasih clue gambar, skema. Jadi boleh kalian membaca tapi dengan penjelasan ala kalian ya. Gimana bisa menjelaskan ini dengan baik. Yang pertama, pengaturan suhu tubuh manusia. Silakan tadi yang akan menjawab siapa tadi? Saya, Bu. Rizky Wandasari ya yang akan menjawab ya. Berdasarkan gambar yang ada pada slide. Silakan Rizky. Bentar. Oke. Pengaturan suhu tubuh itu normalnya di 37 derajat Celcius. Ketika suhu tubuh kita meningkat di atas normal, yang harus dilakukan sistem saraf pusat akan memberi sinyal agar pembuluh darah melebar yang akan terjadinya pengeluaran keringat. Setelah itu kondisi suhu tubuh akan kembali menjadi normal. Kemudian ada suhu tubuh kalau untuk yang suhu tubuh di atas normal itu ada disebut hipotalamus anterior pelebaran, meningkatkan hilangnya panas, vasodilatasi, menimbulkan keringat dan suhu tubuh normal. Kalau untuk suhu tubuh turun dari normal, dia akan terjadinya penyempitan pembuluh darah dan kelenjar keringat tidak aktif. Jika suhu terus turun, sistem saraf akan memberikan sinyal pada otak untuk berkontraksi tanpa sadar, sehingga tubuh kita meningkat lagi. Gitu, Bu. Oke. Cukup? Udah selesai belum tadi? Tinggal hipotalamus posterior itu. Oh ya, ya silakan. Hipotalamus anterior dan hipotalamus posterior itu dia berketerbalikan. Kalau anterior itu kan pelebaran, tapi kalau posterior itu penyempitan, menurunkan aliran darah, menggigil dan meningkatkan produksi panas. Penyempitan pembuluh darah sih Bu intinya kalau posterior. Oke, baik. Langsung saja ya untuk yang kedua, pengaturan gula darah bisa dilihat pada slide untuk bisa menjelaskan. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Untuk gula darah puasa itu normalnya ada di angka 100 ya Bu ya. Kemudian untuk gula darah sewaktu itu ada di tidak melebihi angka 200 gitu. Kemudian untuk mekanisme kerja hormon insulin ya Bu ya dalam mengatur keseimbangan kadar gula, yaitu dengan mengubah gugusan gula tunggal menjadi gugusan gula majemuk yang sebagian besar disimpan dalam hati dan sebagian kecil disimpan dalam otak sebagai cadangan pertama. Gitu Bu. Oke, cukup ya?
Ya, Bu, cukup, Bu. Yang ketiga, produksi ASI. Pengaturan hormon prolaktin yaitu produksi ASI. Isapan bayi dapat merangsang prolaktin. Prolaktin itu adalah hormon yang memproduksi ASI. Prolaktin dapat muncul karena hisapan bayi. Nah, jika kondisi ibu hamil tertekan dan stres, itu akan menghambat sekresi prolaktin. Hipotalamus akan memproduksi PRRP yang akan mengaktifkan sekresi alveolus sekaligus mengeluarkan dan mempertahankan ASI. Dan Oke. Baik, saya berikan kesempatan lagi deh untuk 3 mahasiswa yang mau menjawab juga ya atau menjelaskan juga berkenaan dengan pengaturan suhu tubuh, gula darah sama hormon prolaktin dari gambar yang sudah disediakan. Ada, silakan di sini Valen. Valen mau menjawab? Mau menjelaskan? Boleh Bu, tapi ini sesuai sama di catatan saya, bisa nggak Bu? Iya, silakan. Yang mana? Mau jawab yang mana? Komunik- Menjelaskan yang mana? Yang komunikasi jarak jauh Bu. Iya, maksudnya yang pengaturan suhu tubuh, gula darah atau hormon prolaktin? Yang pengaturan suhu tubuh Bu. Kemudian yang pengaturan gula darah di sini ada Intan Almasya, ada? ada Bu. Oke. Satu lagi. Loh, satu lagi nih, siapa yang belum? Yang belum menjawab, yang belum menjelaskan dari setiap pertanyaan yang saya berikan dari awal, silakan. Kalau nggak ada, saya silakan bagi yang sudah menjawab. Oke, yang sudah menjawab boleh siapa? Silakan mengajukan diri. Bu, Siapa? Jessica. Tri Rastutyani, Bu. Hmm? Tri Rastutyani. Tri ya, Tri siapa ini? Tri Rastutyani ya. Iya, Bu. Oke. Oke, silakan dari Valen untuk pengaturan suhu tubuh, kemudian gula darah, Intan Almasya, pengaturan hormon prolaktin, Tri Rastutyani. Dimulai dari pengaturan gula darah suhu dulu ya. Silakan Valen. Ya Bu. Pengaturan suhu tubuh manusia itu diatur oleh hipotalamus interior sama hipotalamus posterior. Itu negatif feedback. Terus tubuh mempunyai kendala untuk menormalkan suhu tubuh dan jangan sampai terlalu tinggi karena akan berakibat fatal bagi tubuh. Atau sistem saraf memberikan sinyal agar pembuluh darah dermal mengalami dilatasi dan mengekskresikan keringat, lalu panas tubuh hilang, lalu suhu tubuh kembali normal. Sudah, Bu. Oke, yang kedua pengaturan gula darah. Pengaturan gula darah yaitu mengubah glukosa menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Hormon glukagon yang melepas sel alfa yaitu dari glukagon mengubah ke glukosa. Yang kedua, hormon insulin yang melepaskan sel beta dari glukosa mengubah ke glukagon. Kadar gula darah normal yaitu 90 sampai 100 liter. Sudah, Bu. Oke. Terakhir, prolaktin, silakan. Pengaturan hormon prolaktin. Menurut saya, ASI itu kan bakalan keluar kalau
eh, semakin banyak si bayi ini menghisap puting ya Bu ya. Jadi kalau misalnya yang kanan tinggi, yang kiri harus tinggi. Jadi misalnya semakin banyak si bayi tersebut menghisap ASI, maka ASI yang keluar bakal semakin banyak. Kayak gitu sih Bu, menurut pemahaman saya. Saya coba review lagi ya dari jawaban yang disampaikan atau pembahasan yang disampaikan. Sebetulnya dari skema yang saya berikan ini harapannya semua bagian itu dipahami ya. Jadi tidak sepotong-potong atau tidak lengkap gitu. Karena dengan skema ini harapannya kan kalian memahami alur-alurnya, prosesnya begitu ya. Misalkan seperti pengaturan suhu tubuh. Itu masuk ke dalam konsep negatif feedback atau umpan balik negatif. Jadi maksudnya umpan balik negatif ini adalah suatu proses di mana ketika ada satu yang tinggi, yang lain nggak boleh tinggi, harus rendah. Ketika yang satu rendah, yang lain harus tinggi. Jadi nggak boleh dua-duanya tinggi atau dua-duanya rendah untuk menyeimbangkan ya. Dalam hal ini dikenal dengan istilah negatif feedback. Nah, mengingatkan lagi bahwasannya yang mengatur keseimbangan tubuh kita tadi adalah hipotalamus. Hipotalamus itu terbagi menjadi ada anterior, ada posterior. Nah, khususnya kalau untuk pengaturan suhu tubuh ya, yang hipotalamus anterior ini yang akan menurunkan suhu. Kalau pada hipotalamus posterior itu sebaliknya, dia akan meningkatkan suhu. Tapi bukan berarti tanpa alasan, ada alasannya kenapa dinaikkan, kenapa diturunkan. Patokannya adalah suhu tubuh normal manusia. Jadi kalau suhu tubuh masih normal atau dalam kondisi normal, ya ini semua tidak akan terjadi untuk menyeimbangkan. Proses penyeimbangan itu hanya terjadi ketika tubuh kita menjadi tidak normal karena faktor lingkungan. Ya. Nah, ketika tubuh kita itu di atas normal ya, apa yang akan terjadi? Jangan sampai suhunya berlebihan. Itu sangat berbahaya untuk tubuh kita. Ya. Konsepnya adalah kita harus menurunkan suhu itu ke normal lagi, jangan sampai melebihi batas. Caranya gimana? Kita melibatkan yang namanya hipotalamus anterior. Jadi hipotalamus anterior ini akan berfungsi ya, akan memberikan respon ketika suhu tubuh itu di atas normal. Maka sistem saraf dalam tubuh kita itu akan memberikan sinyal kepada pembuluh darah dermal ya untuk mengalami dilatasi dan akhirnya mensekresikan keringat. Itulah kenapa pada suhu yang panas ya atau suhu cuaca seperti ini yang kita berada di luar ya, yang tidak di dalam ruangan, itu kita akan mengeluarkan keringat karena memang itu upaya untuk menurunkan suhu. Nah, akhirnya ketika keringat itu keluar karena adanya proses dilatasi dari pembuluh darah dermal itu, maka panas akan hilang atau menguap lah bahasanya ya. Ketika menguap otomatis suhu akan kembali normal. Jadi keringat itu sebagai wujud kalau tubuh kita itu sedang melakukan proses penyeimbangan agar suhunya normal atau stabil. Nah, bagaimana kalau tubuh kita suhunya itu di bawah 37 derajat Celcius? Ya jangan melibatkan hipotalamus anterior ya, tapi harus hipotalamus posterior ya. Dalam hal ini suhunya dinaikkan. Jangan malah diturunkan. Diturunkan habis nanti ya. Nah, dalam hal ini ketika dinaikkan, maka sistem saraf kita itu akan memberikan sinyal kepada pembuluh darah dermal ya untuk mengalami konstriksi. Dan akhirnya kelenjar keringat akan berhenti untuk bekerja, tidak akan mengeluarkan keringat ya. Sehingga panas tubuhnya akan tetap ada di dalam tubuh kita ya, yang itu akan mengembalikan suhu yang ke normal. Ya. Namun kalau dalam kondisi tertentu suhunya terus turun ya, maka dalam hal ini akan memberikan sinyal kepada otot. Ya, otot itu kan sebagai gerak aktif ya.
untuk berkontraksi tanpa sadar. Nah, ketika berkontraksi tanpa sadar, itu akan meningkatkan aktivitas otot untuk menghasilkan panas tubuh sehingga tubuhnya kembali normal. Ya, itulah kenapa ketika kita kedinginan atau menggigil, ya, menggigil itu tuh bukan berarti tanpa alasan, itu upaya tubuh kita untuk menggerakkan si otot untuk dia bisa meningkatkan panas. Nah, jadi kalau ketika menggigil itu jangan dipegangin malahan, gitu ya, dibiarkan aja secara alami agar ototnya tuh bisa menghasilkan panas itu dengan aktivitasnya, ya. Tapi beda dengan kejang ya. Kalau kejang beda lagi, itu karena faktor demam yang terlalu tinggi gitu ya. Nah, ini beda. Penyesuaian suhu ini bukan berarti pada saat demam, tapi memang kondisi benar-benar karena lingkungan panas atau dingin, ya. Nah, untuk pengaturan gula darah, ya, pengaturan gula darah ini yang dilihat adalah kadar normalnya dulu. Normalnya berapa sih? Ini harus diseimbangkan. Jadi kalau nggak diseimbangkan, ya itu nanti kita bisa kelebihan gula darah atau gula darah menurun, ya itu juga berbahaya. Nah, ketika gula darah kita meningkat, itu akan berbeda ketika gula darah kita menurun. Ini feedbacknya negatif, ya, tidak boleh kedua-duanya tinggi, tidak boleh kedua-duanya rendah untuk yang diproduksi. Nah, dalam hal ini ketika gula darah kita meningkat, ini kan berbahaya nih untuk tubuh kita. Maka organ pankreas itu akan melepaskan hormon insulin, ya, yang itu dari sel-sel B pankreas. Yang mana ketika insulin ini sudah diproduksi, maka akan mengubah, ya, glukosa atau gula darah itu menjadi zat yang lain, yang itu nanti akan disimpan di dalam hati atau menjadi sumber energi di otot misalkan. Nah, ketika diubah menjadi bentuk yang lain disebut sebagai glikogen. Ini yang akan menjadi cadangan untuk tubuh kita. Tapi gula darahnya tidak berkeliaran di dalam darah kita, tetapi disimpan. Ini aman. Tetapi kalau gula darah menurun, ya bukan berarti insulin yang diproduksi, tetapi glukagon. Karena glukagon inilah yang nantinya akan memecah kembali glikogen yang ada di dalam hati menjadi glukosa. Ini nggak boleh terbalik. Jangan sampai ketika tubuh kita gulanya meningkat, yang dikeluarin malah glukagon. Atau ketika gula darah kita menurun, yang dikeluarin malah insulin. Itu nggak boleh. Harus kondisi yang semestinya. Ketika gula darah meningkat, insulin yang diproduksi untuk mengubah menjadi glukosa menjadi glikogen. Nah, kalau kondisi gula darah kita menurun, yang diproduksi adalah glukagon. Glukagon inilah yang nantinya akan memecah kembali glikogen yang sudah disimpan di dalam hati menjadi glukosa. Dan itulah yang menyebabkan gula darah kita tetap seimbang. Kalau sudah seimbang, ya ini semua off, ya. Ketika tidak seimbang kembali on lagi. Itu sudah tersetting secara alami semestinya. Kecuali kalau ada hal-hal yang mengganggu fungsinya, misalkan kerusakan organ atau kelebihan dalam mengkonsumsi glukosa atau gula. Nah, itu juga bisa menjadi memicu beratnya tugas dari organ pankreas kita untuk mengeluarkan insulin atau glukagon. Yang terakhir, ya, untuk produksi ASI. Jadi produksi ASI ini nanti bisa kalian pahami lagi, ya, dari materi yang saya berikan karena ini waktunya sudah habis. Jadi yang kalian gunakan untuk pembelajaran ini adalah yang gambar yang pada slide materi saya, ya. Jadi ini sudah jelas, ya, penomorannya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi proses produksi ASI itu adalah feedback positif. Jadi semakin ada stimulasi terhadap saraf reseptor yang itu pada puting susu ibu, itu akan meneruskan rangsangan itu ke hipotalamus, ya, yang nantinya akan meningkatkan hormon prolaktin itu tadi sehingga akan memicu terbentuknya ASI, ya. Ini adalah konsep awalnya. Artinya nanti silakan kalian bisa menyimak kembali, ya, video yang saya sampaikan. Kemudian untuk gambarnya itu kalian bisa melihat pada PPT yang saya sharekan nanti. Ini sudah saya ambil gambar terbaru, ya. Kalau yang di video itu kan
gambar yang sebelumnya. Tadi saya ambil yang memang mudah dipahami oleh kalian. Ya. Oke, nah sekarang saya akan menyampaikan berkenaan dengan penugasan untuk pekan yang kedua, ya. Untuk penugasan pekan yang pertama sudah clear ya, harapannya sudah tidak ada lagi yang tidak mengumpulkan, semuanya sudah mengumpulkan ya berupa link yang saya sharekan di grup ya. Jadi ini proyeknya masih individu, jadi silahkan kalian memilih salah satu tema di bawah ini ya, pengaturan suhu tubuh, gula darah, atau produksi prolaktin ya. Jadi silahkan dipilih temanya, pilih temanya salah satu, kemudian kalian buat video lagi seperti kemarin ya, karena dalam hal ini saya ingin melihat kedalaman kalian untuk memahami ya dari materinya masing-masing itu tadi. Silahkan buat video yang berdurasi maksimal 2 menit ya, lalu silahkan posting di sosmed dengan hashtag tugas Anfisman Mafada 2023 ya, Akvar Cefada, hashtag kelas Anfisman 2023 ya. Nah, kemudian di rekaman video tersebut itu disertai gambar. Nah, boleh mengambil gambar dari saya ya. Ini adalah pengaturan suhu, boleh diambil. Ini pengaturan gula darah juga boleh, dan ini pengaturan hormon prolaktin. Ya, silahkan diambil gambarnya, kemudian ditempelkan di video tersebut agar ketika kalian menjelaskan itu ada gambarnya. Lebih bagus lagi kalau kalian bisa menjelaskannya itu berurut ya. Jadi sesuai dengan gambar tersebut. Nah, itu yang saya maksud tadi. Pastikan setiap skema itu diperhatikan dengan baik. Jadi bukan berarti tidak sesuai ya, harus sesuai dengan gambar yang ada di samping video kalian tersebut ya. Dan ini sesuai yang sudah saya infokan sebelumnya ya. Jadi mahasiswa benar-benar menampilkan wajah mahasiswa tanpa menggunakan masker. Kemudian share ya, itu di sosmed ya, paling lambat hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Ya, nanti sama linknya akan saya sharekan juga, listnya nama-nama akan saya sharekan juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Maaf Bu, Ibu, saya boleh Abiat Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Baik Bu, yang mau saya tanyakan yaitu mengenai sinyal autoscreen Bu. Apakah sel yang melakukan sinyal autoscreen itu hanya jika sel itu terkena virus saja Bu? Oke. Oke, terputus-putus ya, tapi saya coba menangkap pertanyaannya. Tadi autocrene itu apakah hanya untuk karena virus? Sebetulnya tidak, semuanya. Ketika sel itu dirasa sudah mengalami kerusakan secara fungsionalnya, maka secara otomatis sinyal autocrene itu akan memberikan semacam bukan respon ya, memberikan semacam sinyal itu tadi ya, agar si sel itu merespon. Oh, ini saatnya untuk saya menonaktifkan agar tidak menulari sel-sel yang lain, seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi paling tidak secara prinsipnya itu kalian sudah memahami ya, walaupun secara detailnya itu prosesnya sangat panjang sekali ya, apalagi kalau sampai ada reaksi-reaksi kimiawinya gitu. Tapi sejauh ini sih tidak perlu sampai sedalam itu, paling tidak kalian paham saja ya berkenaan dengan komunikasi sel ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung, kemudian yang itu secara internal ya, dan secara eksternal ya. Oke, ini karena waktunya sudah, kalian harus mempersiapkan yang laki-laki sholat Jumat ya, karena saya nggak mungkin mengulur-ngulur waktu. Jadi silahkan itu nanti dipahami dengan baik ya. Sekali lagi, silahkan dari masing-masing mahasiswa itu memilih 3 tema ini, boleh yang mana aja ya.
Penjelasannya boleh, ngambil dari sini juga boleh ya, gambarnya juga boleh, silakan diambil saja. Karena saya pengen tahu bagaimana Anda menjelaskan skema ini dengan baik dan benar. Ya, ini juga yang prolaktin ngambil yang ini juga ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.